Halo, selamat datang di channel Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan teman-teman semua kepada sebuah platform yang bernama Laravel. Untuk perkenalan, bisa dibuka langsung ke websitenya di laravel.dev. Ya, jadi Laravel itu apa? Laravel adalah sebuah platform untuk mengembangkan sistem informasi dalam 2 minggu. Oke, mungkin terlalu lebay ya dibilang 2 minggu, tapi intinya adalah Laravel berusaha membantu teman-teman programmer semuanya dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, bagaimana cara membantunya? Yaitu dengan cara Laravel telah menyediakan beberapa fitur yang berdasar pengalaman kami yang sudah memanfaatkannya selama 1-2 tahun ke belakang, itu akan sangat membantu sekali. Jadi di Laravel ada code generator atau CRUD generator, terus ada tampilan yang sudah standar, ada form builder, ada tabel builder, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah, jadi ada beberapa modul yang udah siap pakai, dan teman-teman jika butuh modul tersebut tinggal install saja dan bisa langsung dipakai. Oke, mungkin kita bisa lihat penjelasan lebih jauh di bagian introduction. Ya, jadi kita langsung fokus saja ke bagian fitur ya, jadi biar lebih membuat teman-teman tertarik gitu. Jadi Laravel sudah menyediakan beberapa fitur yang hampir pasti bakal selalu ditemui gitu ketika kita membuat sebuah sistem informasi. Jadi mulai dari login, logout, registrasi, pengaturan hak akses atau ACL, manajemen pengguna, jadi bisa menambah, bisa mengedit, bisa menghapus pengguna, ada CMS, lalu ada auto backup database ataupun auto backup aset-aset tuh, file-file yang diupload user, file gambar, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kontak form, ada dynamic form atau form builder, ada CRUD generator. Jadi dari bagaimana caranya dari sebuah tabel, kita nggak perlu coding manual, kita nggak perlu bikin model, nggak perlu bikin view, nggak perlu bikin controller satu-satu, tapi cukup dengan satu buah komen kita bisa langsung bikin satu modul CRUD itu untuk add, edit, delete, untuk searching, untuk export import dari tabel yang kita miliki tadi. Lalu berikutnya ada multi tenant. Jadi multi tenant tuh kalau kita punya satu aplikasi yang diakses oleh banyak klien gitu, atau banyak tenant gitu. Jadi semacam SaaS. Lalu berikutnya ada customisasi tampilan. Jadi tampilan default dari Laravel ini udah seragam, tapi jika ingin di custom itu caranya juga sangat mudah gitu. Jadi ketika kita mau merubah tombol di semua halaman, ya kita cukup mengubah di satu tempat aja gitu, kita nggak perlu mengedit satu-satu di setiap halaman. Lalu ada fitur translasi atau multibahasa. Berikutnya ada data tabel dengan auto export dan import ke PDF, Excel, atau CSV. Lalu berikutnya ada media. Jadi ketika teman-teman butuh fitur untuk upload, untuk preview, untuk download file atau manipulasi gambar itu, misalnya sebelum diupload gambarnya bisa di crop, bisa di resize, itu sudah tersedia. Dan yang terakhir adalah yang menurut saya ini cukup penting juga, yaitu standarisasi kode gitu. Jadi Laravel ini menyediakan guideline bagi teman-teman programmer supaya ketika kita bekerja dalam tim, kode yang dibuat antar programmer itu seragam gitu. Jadi bukan yang masing-masing mempunyai stylenya sendiri-sendiri, jadi nanti ketika digabungkan kok jadi aneh gitu. Atau mungkin ketika programmer A melanjutkan pekerjaan dari programmer B, dia merasa loh kok beda gitu, dan harus ada penyesuaian lagi. Nah, dengan standar kode kayak gini, maka meskipun programmer itu datang dan pergi, sebuah project pengembangan sistem informasi bakal tetap berjalan dengan smooth gitu, bakal tetap berjalan dengan lancar gitu, karena setiap programmer udah punya mindset, oke, oh codingnya pasti caranya kayak gini gitu, sesuai standarnya Laravel. Jadinya tidak perlu tidak perlu menyesuaikan diri lagi gitu ketika join ke sebuah project yang menggunakan Laravel. Oke, ya nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca sendiri di laravel.dev.
Nah, berikutnya kita langsung saja praktek untuk menginstal Laravel.